Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada kali ini saya akan update tentang market IHSG ya atau saham Indonesia. Saya akan menjelaskan fenomena tapering tantrum untuk IHSG ya. Di video saya yang sebelumnya saya menjelaskan bagaimana tapering tantrum itu juga berpengaruh tidak hanya IHSG ya, tapi juga berpengaruh terhadap pasar cryptocurrency dan juga berpengaruh terhadap uh, mata uang ya, mata uang yang berlawanan dengan dolar itu semuanya kemarin jatuh ya secara besar-besaran, termasuk juga gold ya. Tapering tantrum tadi sudah saya jelaskan, tapering tantrum adalah kebijakan The Fed untuk menarik kembali dolar yang berada di luar negeri ya, dengan memberikan kebijakan insentif atau stimulus yang cukup besar buat para peminjam ya, peminjam atau obligator yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika, sehingga dolar yang berada di emerging market, yang berada di kripto, yang berada di mata uang yang lainnya semuanya dibalikan ke dolar lagi, sehingga dolarnya meningkat ya, dolar meningkat dengan drastis kemarin, termasuk indeks dolar, termasuk yang berada di pasar saham Indonesia ya. Jadi pasar saham Indonesia itu sudah bullish kemarin ya, tetapi terhambat karena adanya tapering tantrum ya, yang ya fenomena tapering tantrum effect yang terjadi juga di IHSG. Sekarang saya coba share screen terlebih dahulu ya untuk charting IHSG-nya. Nah, ini saya menggunakan apa namanya POS ya. Jadi POS ini adalah aplikasi dari Panin ya, POS versi 3 Pro ya untuk desktop. Kemarin IHSG ditutup tipis ya ke 6.007 plus 7, hanya plus 7 ya. Ini adalah angka psikologis, jadi ini akan sangat berbahaya sekali kalau ini keterusan ya IHSG, jadi tidak jadi naik lagi nih, karena dia sudah berada di titik di zona psikologisnya. Ini kalau kemarin Jumat bisa kita lihat ya, ada candlestick yang berwarna merah dengan body yang besar ya, bodinya besar, kemudian juga ekornya tipis ya, artinya ekor ini ada perlawanan dari buyer, sedangkan kemarin yang menang adalah seller ya. Jadi yang menang seller, artinya apa? Artinya ada dana investor, dana asing dan dana investor yang ditarik lagi dari IHSG ya. Jadi ini kalau di sini saya buatkan area merupakan area demand-nya. Nah, jadi dia mau menuju ke 6.300 tidak jadi lagi karena dia sudah berada di area demand-nya dan ekornya menyentuh area demand-nya. Sehingga untuk Senin ya kita lihat ya sampai seberapa tapering tantrum itu terjadi di IHSG ya. Dan seperti kita ketahui juga banyak saham-saham termasuk saham-saham blue chip juga berhamburan lagi ya. Itu seperti itu yang terjadi di IHSG ya. Jadi harapan cerah dari para investor di IHSG menjadi sirna lagi, karena memang permainan ini ya, ini adalah permainan dominasi dolar ya. Dolar itu pengen masih eksistensinya masih pengen diakui ya di dunia. Nah, sudah mulai ada banyak negara-negara yang meragukan dolar ya, termasuk Cina sebagai pesaing berat dari Amerika itu sudah memperkuat yuannya ya. Bahkan ketika trade war kemarin, yuan sengaja dilemahkan. Jadi seperti itu. Dan beberapa negara juga sudah mulai mempercayai adanya mata uang kripto ya, seperti itu. Itu untuk IHSG. Kemudian saya akan prediksikan harga untuk beberapa emiten yang berada di IHSG. Kali ini saya menggunakan AMTA ya, AMTA Slingshot System. Ini adalah salah satu sistem yang berbasiskan bandarmologi. Saham yang pertama saya bahas adalah BBCA sebagai market cap yang tertinggi di IHSG ya. Jadi kalau
Ini adalah market cap yang emiten yang menopang IHSG. Kalau kita lihat kemarin juga turun ya, turun untuk BBCA sudah berada di 31.625. Jadi sudah turun dan dia sudah bearish lagi untuk BBCA, dan kita lihat ada distribusi yang dilakukan oleh investor di BBCA. Makanya kemarin juga IHSG juga nyaris menyentuh angka psikologisnya lagi indeksnya. Itu ya. Kemudian emiten yang berikutnya yang akan saya bahas adalah di sektor properti adalah Pewon. Pakuwon Jati ini sudah ada sinyal slingshot ya, Pakuwon Jati. Jadi memang dalam area bearish, tapi sinyal slingshot ini memang terjadinya pada saat bearish. Ini adalah sinyal slingshot untuk Pewon sehingga dia harganya sudah cukup murah, jadi kita bisa lakukan buy on weakness. Slingshot itu artinya ketapelnya sudah mulai ditarik ke belakang ya, sehingga nanti akan menghasilkan lontaran yang cukup kuat. Dan ini sudah ada sinyal slingshot. Kemudian di sini juga candlestick-nya sudah berwarna orange, artinya sudah ada jenuh jual yang terjadi pada Pakuwon Jati. Dan kalau indikator market maker-nya di sini menunjukkan adanya garis-garis hijau yang mengarah ke bawah ya, ini artinya sinyal slingshot. Jadi untuk Pakuwon Jati saya kira bisa dikolek di harga sekarang karena Pakuwon Jati itu adalah sektor properti yang menguasai kawasan elit di Surabaya ya, yang bernama kawasan Pakuwon, dan kemudian juga beberapa mall besar di Surabaya itu adalah milik dari PT Pakuwon ya. Nah, kemudian lanjut ke emiten berikutnya dari sektor poultry atau sektor ayam. Cepin, Charoen Pokphand, kita lihat Charoen Pokphand juga sudah bearish lagi ya, padahal kemarin sempat mau berbalik tapi sinyal bearish sekarang terjadi karena ini emoticonnya berwarna merah, ini juga seller dominan, dan ini MACD sudah berada di bawah garis nol dan terjadi dead cross di sini. Dan ini sudah mulai ada slingshot ya, sudah ada sinyal slingshot karena sebentar lagi ada sinyal slingshot, jadi sudah harga menuju ke murah, jadi bisa dibeli dan beberapa investor juga sudah mulai masuk untuk Cepin, Charoen Pokphand. Kemudian kita lihat emiten yang lain adalah Wijaya Karya atau Wika. Wika juga ada sinyal slingshot ini ya. Nah ini karena di indikator market maker-nya ada garis hijau menembus ke bawah dan terjadi bearish, dan di sini ada candlestick yang berwarna orange. Jadi Wika juga sudah bisa dikolek di harga sekarang karena harganya sudah terlalu murah. Kemudian INDF, Indofood ya, sebagai pasar consumer good yang menguasai di Indonesia, ini sudah ada candlestick yang berwarna orange ya, sudah bearish. Ya, tembus dari zona psikologisnya ya, di bawah 6.000 kemarin cukup kencang ya penurunannya. Jadi banyak dijual ini, terbukti volume penjualan meningkat, dan ini sudah mulai ada garis hijau mengarah ke bawah, artinya sudah sebentar lagi ada sinyal slingshot untuk menyatakan bahwa ada investor yang mulai collect di harga-harga tersebut ya, beli di harga-harga murah tersebut sehingga nanti akan mantul lagi INDF. Kemudian sektor sawit, sektor CPO adalah SSMS ya, sawit sumber emas, ini juga sudah muncul short-nya di sini ya. Artinya sudah harganya terlalu murah, dan kita lihat di sini untuk market maker-nya juga sudah ada akumulasi sedikit ya yang dilakukan. Karena SMS ini secara profitnya itu di tahun 2021 dia itu 4.800%. Jadi 48 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun yang lalu, tetapi harganya turun. Dan harga CPO pada saat ini naik gitu loh. Karena apa? Karena pesaing Indonesia dari sektor CPO itu Malaysia lockdown parah, sehingga CPO di Indonesia yang menjadi satu-satunya penguasa pasar ya, walaupun di Eropa sudah ada kebijakan untuk memblokir ya, tetapi Swiss itu sudah menerima.
Jadi sebenarnya SSMS ini sudah kategori sangat murah. Kemudian PTBA ini sektor pertambangan juga, batubara itu juga naik ya, tetapi anehnya eh, PTBA sebagai salah satu sektor batubara itu juga turun drastis. Ini kemarin merah ya ini ya, merah, kemudian masih dalam masa bearish ya, tapi belum ada sinyal selling short di sini. Di PTBA ini juga di harga sekarang ini pun juga sebenarnya sudah under value. Kemudian GGRM juga sama ya, saham rokok ini sangat memprihatinkan saat ini ya. Pesaingnya pun yang HM Sampurna itu juga sama, GGRM juga sudah di 35 ribuan ya, tidak pernah naik turun terus channelnya. Saya juga nggak tahu kenapa, karena mungkin adanya cukai itu dan kemudian kebijakan apa ya, masyarakat mengetatkan ke ekonomi sehingga jarang yang merokok. Tapi saya tahu walaupun corona seperti ini ya para perokok itu tetap rokok kok. Nah, itu yang terjadi untuk GGRM ya. Seperti itu, tidak ada sinyal apapun GGRM. Kemudian untuk yang berikutnya, emiten yang berikutnya Bank Jatim sudah mulai ada sinyal slingshot ya ini ya, sudah mulai tapi belum terjadi. Di harga 725 ini sangat murah karena Bank Jatim adalah salah satu bank pembangunan daerah yang terbaik di Indonesia selain Bank Jabar. Nah, itu ya. Kemudian MAPI ini adalah pemilik merek Starbucks ya di Indonesia, itu juga sudah bearish dan di harga sekarang itu juga sudah mulai murah ya ini ya, dan ini kita lihat market makernya juga ada distribusi, tapi belum ada sinyal selling short ya ini ya. Kemudian emiten yang terakhir SAME, ini adalah sektor rumah sakit ya, sektor rumah sakit Omni Internasional. Ini harganya sudah terlalu tinggi ya ini ya, dan tidak ada sinyal apapun karena memang sektor rumah sakit adalah salah satu sektor yang bertahan dari pandemi. Kemudian ternyata masih ada yang sektor farmasi, Kalbe Farma ini juga sudah mulai tanda-tanda mulai selling short-nya muncul karena sudah ada candlestick yang berwarna orange. Jadi sudah harganya sudah under value. Kalbe Farma ya, seperti kita ketahui Kalbe Farma dia punya inovasi adanya alat diagnostik yang dikeluarkan oleh diagnostik untuk COVID-19 ya. Itu mereka mengeluarkan sendiri dan produknya sudah di launch. Itu ya yang terakhir dari sektor farmasi, demikian ya. Informasi singkat update mingguan untuk IHSG 1 minggu ke depan. Ya, dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25. Happy cuan, salam sehat, jangan lupa subscribe ya, ada 5 giveaway untuk 5 subscriber. Terima kasih, terus dukung channel Eka Vlog ya.